Ketika kemarin kita sudah berbincang perihal buku-buku dan membaca dan buku, membaca berpikir kritis, manfaat membaca dan bagaimana cara mengatasi malas membaca, maka pada kesempatan kali ini mari kita bertanya di luar hal-hal tersebut atau hal yang masih terkait dengan tersebut. Apa itu? Yaitu adalah kita golongan pemuda. Bagaimana jika pemuda tidak mau membaca atau tidak suka membaca? Apa bahayanya bagi masa depan? Oke, jika Anda ingin bertanya seperti itu atau memiliki pertanyaan seperti itu, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab melalui channel ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terkesan simpel atau sangat sederhana, tetapi coba kita lihat, kita proyeksikan bagaimana bahayanya kalau kita tidak membaca, apalagi sebagai seorang pemuda yang katanya sebagai agent of change, pemuda atau mahasiswa sebagai agent of change maker atau problem maker. Bahkan Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia mengatakan kalau cukuplah dengan 10 pemuda, berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Yang perlu dipertanyakan dari pernyataan tersebut, mau diguncang dengan apa? Dengan kecerdasan pemudanya, dengan kemampuan atau kehebatan pemudanya, atau dengan kebodohan pemudanya? Kan lucu nanti. Sama-sama mengguncangnya tapi dengan cara yang berbeda. Yang satu dengan prestasi, yang satu dengan kebobrokan. Yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak bisa mandiri, karena pemuda-pemudanya mati tidak bisa membaca peluang, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, dan tidak mempunyai wawasan terkait hal-hal yang bisa dibanggakan atau dikembangkan dari negaranya. Bahaya membaca atau bahaya tidak membaca mungkin terkesan tidak terlihat lah, karena kebodohan memang gak kelihatan. Setiap kita beropini, berspekulasi, atau menyatakan pendapat, pasti dikaitkan dengan hal-hal yang pernah kita alami tanpa kita memberikan sebuah referensi atau keterkaitan dengan problem-problem yang memang urgent. Disitulah masalah. Bagaimana pemuda dapat mengembangkan negaranya kalau dia tidak punya pengetahuan terkait negaranya, pengetahuan terkait sejarah yang ada, pengetahuan terkait masalah ini dapat diberikan solusi apa atau inovasi apa yang dapat saya lakukan agar negara ini bisa lebih berkembang atau lingkungan saya bisa lebih berkembang. Dan itulah yang perlu dipikirkan. Literasi bukan hanya perihal Anda membaca buku, bukan hanya perihal Anda membaca tulisan atau perihal Anda menulis, tapi literasi adalah perihal bagaimana Anda mendiskusikan hasil dari bacaan dan juga tulisan Anda ke dalam lingkungan, ke dalam keluarga sekitar, atau ke dalam kelompok-kelompok minoritas yang tidak memiliki pemahaman terkait hal-hal tersebut. Terkait hal apa? Ya permasalahan tadi. Pemuda dan juga atau juga bisa dikatakan sebagai mahasiswa perlulah pulang untuk sekedar memberikan racun-racun pengetahuan. Kita seringkali bangga dengan jas-jas mahasiswa, dengan status mahasiswa, tapi kita tidak malu dengan isi pengetahuan yang nol. Kita datang, kenapa kamu kok kuliah? Biar berpengetahuan, biar bisa merubah dunia. Padahal dunianya sendiri masih hancur. Kan lucu, mau merubah dunia tapi dunianya sendiri tapi masih hancur. Mau dirubah jadi kehancuran juga. Cobalah kita berpikir sejenak. Literasi mungkin terlihat tidak begitu penting. Memang yang sangat penting itu adalah menyadari kalau kita bodoh. Melalui literasi, dengan membaca, dengan berdiskusi, dan dengan menulis adalah sebuah sarana bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita bodoh. Mungkin kebodohan kita tidak akan berdampak pada kita, tapi berdampak pada orang lain.
kita akan dimanfaatkan, dipergunakan seenaknya, dan menjadi alat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mungkin ada saran-saran mau bahas apa, bolehlah nanti melalui kolom chat ini. Goodbye.